Baiklah, saya akan lanjutkan tentang pembahasan LKPD 2 tentang peluang. Jadi ini untuk peluang yang menggunakan rumus peluang ini ada 2 sesi ya. Di LKPD 2 untuk peluang kejadian yang sederhana. Itu yang pertama untuk hanya memakai rumus peluang, kemudian LKPD 3 bagaimana kalau peluang itu sudah melibatkan penggunaan kaidah pencacahan seperti permutasi dan kombinasi, aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan sebagainya. Jadi yang sesi untuk LKPD 2 ini peluang kejadian sederhana masih pakai rumus peluang. Oke. Jadi apa itu peluang? Jadi untuk menentukan peluang itu hal yang pokok yang harus diketahui adalah kejadian dan ruang sampel seperti yang sudah dijelaskan di LKPD 1 ya. Jadi untuk peluang rumusnya adalah perbandingan. Jadi nilai peluang itu adalah pecahan. Pecahan bisa dalam bentuk pecahan biasa dan atau desimal atau persen ya. Jadi peluang kejadian A, ini tidak harus A, bisa B, C, D ya, adalah perbandingan, pecahan yang merupakan perbandingan antara banyaknya kejadian A dan dibandingkan dengan banyaknya anggota ruang sampel. Kejadian A itu bisa apa saja, kejadian apa saja, dan ruang sampelnya sesuai dengan kejadian yang dimaksud. Ya, seperti itu. Nah, sekarang langsung saja ke contoh soal. Misalnya, 1. Tentukan peluang munculnya sisi yang sama pada percobaan melambungkan 2 koin uang logam. Pada LKPD 1 kita sudah bahas ya, yang ini. Ya. Karena untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita butuh, jadi PA adalah NA per NS. Siapa itu A? A adalah peluang kejadian sisi yang sama pada melambungkan 2 koin uang logam. Nah, di pertemuan sebelumnya di LKPD 1 kita sudah bahas. Kejadian munculnya sisi yang sama, ya kan? Adalah siapa? AA dan GG. Maka banyaknya kejadian muncul sisi yang sama. Ada berapa di sini? Ada 2. Dan banyaknya anggota ruang sampel ada berapa di sini? Pada pertemuan sebelumnya ada berapa? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Maka peluangnya adalah 2/4, boleh disederhanakan menjadi 1/2. Ya. Oke, saya ulangi lagi nomor 1, berarti NA-nya kejadian A itu adalah angka-angka dan gambar-gambar. Maka banyaknya kejadian A adalah ada 2. Sedangkan banyaknya ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel yang sudah kita pelajari di LKPD 1 ada berapa? Ada 4. Maka peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian A terhadap ruang sampelnya. Maka 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Itulah peluangnya. Kemudian nomor 2. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang sama untuk pelemparan 2 buah dadu yang bernomor. Di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa untuk 2 dadu ya, 2 dadu ruang sampelnya selalu 36. Nah, kejadian sisi yang sama adalah 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Jadi ada berapa banyaknya kejadian sisi dadu yang sama? Ada 6. Maka untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ya, misalnya saya kasih nama PB. Maka banyaknya kejadian B per banyaknya kejadian ruang sampel. NB, banyaknya kejadian sisi dadu yang sama. Yang kemarin ada berapa? 11, 22, 33, 44, 55, 66. Kejadiannya ada berapa? Ada 6. Per banyaknya anggota ruang sampel ini yang di dalam tabel ini seluruhnya ada berapa titiknya? Ada 36. Maka 6/36. Jadi disederhanakan 6 dibagi 6, 1/6. Ini nilai peluangnya, 1/6. Jadi peluang itu kebanyakan bernilai pecahan. Ya, karena dia adalah pembandingan antara yang dimaksud dibanding seluruhnya. Seperti itu.
ya. Oke. Kemudian nomor 3, tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap ya. Dan sisi angka pada percobaan adalah melambungkan sebuah dadu dan sebuah koin. Oke, ini di pertemuan LKPD sebelumnya belum ada ya. Oke, kita akan sambung di sini saja. Oke, kita akan buat di sini. Percobaannya, perhatikan, percobaannya adalah melambungkan sebuah dadu dan sebuah koin. Maka boleh bikin dulu ruang sampelnya. Bagaimana membuat ruang sampel? Boleh pakai tabel. Oke. Nah, ini adalah untuk sisi dadu 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu ya. Ini uang logam, angka dan gambar. Oke. Berarti bagaimana cara membuat ruang sampelnya? Dadu 1, logamnya keluar angka. Dadunya 2, logamnya keluar angka. Dadunya 3, logamnya keluar angka. Dadunya 4, logamnya keluar angka. Dan seterusnya seperti ini. Dadunya 1, angkanya keluar, uangnya keluar gambar. Ya, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Oke. Nah, sekarang kamu lihat, ini adalah titik-titik sampelnya. Ada berapa titik sampelnya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ternyata banyaknya anggota ruang sampel untuk kejadian melempar sebuah dadu dan sebuah uang logam ada berapa? Ada 12 titik yang didapatkan. Ya. Kemudian yang dimaksud di pertanyaan nomor 3. Kejadian yang dimaksud, yang ditanyakan nomor 3 adalah, misalnya saya kasih nama C, adalah dadu genap dan sisi angka pada mata uang. Berarti siapa saja anggota C yang dadu genap? Maka perhatianmu adalah dadu yang bernomor genap. Berarti nomor berapa saja? 2, 4, dan 6. Tapi uangnya yang keluar adalah angka. Berarti 2A, ini kan yang termasuk di situ. Ini 2A, 4A, dan 6A. Yang lain apakah termasuk di situ? Tidak termasuk di dalam kejadian yang dimaksud soal nomor 3. Jadi ini adalah 2A, 4A, dan 6A. Ada berapa kejadian himpunan C ini? 1, 2, 3. Ada berapa kejadian C? Ada 3. Maka apabila ditanyakan peluang kejadian C, maka perbandingan antara banyaknya kejadian C, banyaknya anggota ruang sampel. Berapa C? 3. Ruang sampelnya berapa tadi kita dapatkan? 12. Maka disederhanakan menjadi 1/4. Oke. Itu untuk yang nomor 3. Ya. Oke, sudah paham? Nah, sekarang kita ke nomor 4. Percobaan melambungkan sebuah dadu. Hanya satu dadunya. Berarti ruang sampelnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya satu dadunya. Maka banyaknya anggota ruang sampel ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang, apabila kejadian yang dimaksud adalah peluang munculnya mata dadu kurang dari atau sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6, maka yang terjadi adalah 1 termasuk kejadian A, oke. 2 termasuk, masih kurang dari 6 kan? 3 juga kurang dari 6. 4 juga kurang dari 6. 5 juga kurang dari 6. 6 juga kurang dari atau sama dengan 6. Ada kata sama dengan 6. Berarti 6 masih termasuk. Jadi ada berapa semua kejadian A-nya? Ada 6. Maka peluang kejadian A-nya adalah 6/6. Banyaknya kejadian A ada 6, ruang sampelnya juga ada 6. Maka sederhananya adalah 1. Kalau nomor 5, percobaan melambungkan sebuah dadu. Berarti sama ya ruang sampelnya ini. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu 7. Ada nggak 7 di antara 1 sampai 6? Tidak ada. Berarti banyaknya kejadian ini adalah 0, tidak ada.
maka peluangnya adalah 0 per ns-nya 6 sama dengan 0. Ternyata kalau kamu perhatikan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, nilai peluang itu ya bisa 0, bisa 1/2, 1/6, bisa 1/4, bisa juga sampai menjadi 1. Ya. Jadi kisaran nilai peluang itu adalah, ini nilai peluang ya, peluang kejadian A nilainya ya bisa lebih atau sama dengan 0 sampai kurang sama dengan 1. Paling besar 1, paling kecil 0. Nah, apabila suatu nilai kejadian itu peluang bernilai 0, maka ini disebut dengan kejadian yang mustahil atau kemustahilan. Apabila peluangnya sama dengan 1, maka ini disebut dengan kejadian yang pasti atau kepastian. Ya iyalah, biasanya kan orang bilang begitu. Coba ini. Kenapa pasti? Hasilnya pasti. Ya iyalah kan dadunya 1, angkanya hanya sampai 6. Yang dia bilang, yang dia minta kurang dari atau sama dengan 6 dah. Berarti semuanya mungkin. Maka itu adalah pasti, kejadian yang pasti. Kalau ini dadunya hanya sampai 6, yang dia minta 7. Mustahil. Maka peluangnya 0. Maka disebut kejadian yang mustahil. Jadi itu kisaran nilai peluang. Oke. Sudah, ini adalah penjelasan untuk yang LKPD 2.